Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu kembali di mata kuliah pengantar perpajakan Perpajakan. dengan Pak Nuko. Iya. Kalau di pertemuan pertama, pertemuan kedua kita sudah membahas berkaitan dengan pengantar perpajakan dan kita membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu mengenai pajak penghasilan umum. Ya. Nah, ini mungkin sudah mulai hitung-hitungan ya. Kalau minggu-minggu kemarin kita kelas online itu kemarin kita sudah banyak yang bertanya ya. Sekarang kita bagaimana cara perhitungan pajak penghasilannya. Oke. Nah, untuk mengawalinya beberapa hal yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pengertian dari pajak penghasilan itu sendiri. Nah, ini pengertian dari pajak penghasilan. Yang dikatakan sebagai pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam tahun pajak tertentu. Artinya gimana? Semua penghasilan ya, baik itu yang sudah punya NPWP mau tidak punya NPWP pasti akan dikenakan pajak. Semuanya itu ya. Tapi besarannya itu ketentuannya berbeda yang punya NPWP maupun tidak punya NPWP. Nah, inilah keunikannya di dalam perpajakan. Semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Jadi aturan-aturan berkaitan dengan perpajakan semuanya itu udah diatur dalam undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 itu bakal atau asal muasalnya ya, itu muasalnya dari pajak penghasilan. Kemudian di amandemen ada Undang-Undang nomor sekian sampai yang terbaru Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2015. Itu sudah diatur semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan, kita masuk ke subjek pajak. Oke. Nah, subjek pajak itu apa, Mas Abraham? Subjek pajak itu kayak mungkin target ya. Targetnya. Kalau Mbak Betty, menurut Anda subjek pajak itu apa? Orangnya, Pak. Orangnya. Oh ya, jadi subjek pajak itu yang dikenai pajak. Ya. Siapa yang dikenai pajak itu? Ya. Jadi subjeknya itu. Yang pertama adalah orang pribadi. Ya, orang pribadi itu siapa? Diri sendiri. Diri sendiri kita, ya. Terus kemudian yang kedua ada warisan. Ingat, warisan itu juga ada pajaknya. Tapi ketentuannya di sini jelaskan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan berhak. Jadi kalau misalkan nih orang tuanya Mas Abraham atau Mbak Betty itu masih ada, terus kemudian di panjenengan itu dikasih warisan gitu misalkan ya toh. Nah, kemudian namanya masih orang tuanya panjenengan semuanya. Nah, itu masuk kategori sebagai penghasilan, itu akan dikenakan pajak. Tapi berbeda kalau orang tuanya sudah meninggal. Orangnya sudah meninggal, kemudian kalau misalkan ada sertifikatnya, itu sertifikatnya sudah berubah menjadi nama Mbak Betty atau Mas Abraham, maka itu tidak dikenakan pajak. Itu perbedaannya. Makanya dikatakan sebagai subjek pajak gitu. Kemudian yang kedua ada badan. Badan itu siapa ya badan? Awak. Badan itu awak ya. Bukan seperti itu. Badan itu adalah sekumpulan modal ataupun orang yang menjalankan usaha maupun tidak menjalankan usaha. Jadi orientasinya tidak selalu pada profit. Contohnya koperasi. Contohnya firma. Contohnya PT, contohnya lagi CV dan seterusnya itu. Jadi nggak semuanya berorientasi pada profit laba. Itu kalau badan. Tapi kalau bentuk usaha tetap itu pasti dia menjalankan usaha. Contohnya warung. Wah, Mas Abraham pinter banget. Mbak Betty? Warung, ada supermarket, restoran, betul. Nah, orientasinya pada laba semuanya. Ya, itu. Nah, untuk subjek pajak sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri, dan yang kedua, subjek pajak luar negeri. Perbedaannya apa? Nah, ini perbedaannya. Yang pertama adalah subjek pajak orang pribadi dulu. Ya, orang pribadi itu gimana, Pak? Yang dikatakan sebagai subjek pajak orang pribadi, yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau kurang lebih 6 bulan. Itu baru dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua, orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dia bukan orang Indonesia. Tapi punya niat menjadi warga negara. Contohnya siapa, Mbak Betty? Mas Abraham. Mungkin kayak itu ya, Pak. Orang luar kerjaannya di Indonesia dan pengen netep di Indonesia. Iya. Itu mungkin kayak contohnya pemain sepak bola.
Betul, pemain sepak bola naturalisasi. Greg Kokolo, Gonzales karo Iya. Mbak Betty mungkin nggak paham ya karena cewek ya. Jadi taunya kalau pemain apa suka olahraganya apa Mbak? Badminton, Pak. Oh badminton. Kalau badminton ada nggak pemain naturalisasi gitu? Ada nggak? Nggak ada Kurang ya. tahu, Kurang Pak. tahu ya. Iya. Nggak ada kayaknya ya. Kayaknya Yang nggak. ada itu malah bola ya. Bola, Banyak bola bola itu. banyak. Balap bola itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, itu dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Kemudian ada subjek pajak badan. Jadi saya jelaskan kembali kalau badan tadi kan baik dia itu menjalankan usaha maupun tidak menjalankan usaha. Jadi tidak semata-mata orientasinya pada profit. Itu didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi dia didirikannya di Indonesia. Semuanya operasionalnya di Indonesia, apapun kegiatannya di Indonesia. Itu dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Kemudian yang ketiga ada subjek pajak warisan. Tadi sudah saya jelaskan, Sudah, yaitu iya. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak itu masuk kategori sebagai subjek pajak. Tapi kalau sudah dibagikan atas nama kita masing-masing Itu itu tidak. tidak termasuk. Begitu juga untuk, nah ini perbedaannya dengan subjek pajak luar negeri. Kebalikannya, ya, kebalikannya dengan subjek Dalam pajak negeri. dalam negeri. Yang pertama apa? Subjek pajak orang pribadi untuk pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Karena orang luar datang ke Indonesia masih akan dibatasi. Iya, betul. Dia tujuannya apa? Mau bekerja, liburan. mau liburan, Iya. atau mau kuliah, studi di Studi. sini. Nah, itu sudah ada aturannya. Ya. Jadi kalau kita lihat namanya itu visa, ada visanya, izinnya, ya izinnya Iya. dia itu ke sini apa. Nah, kemudian begitu juga untuk subjek pajak badan. Subjek pajak badan itu gimana, Pak? Jadi badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Perusahaannya tidak ada di Indonesia, tapi dia menjalankan usaha di Indonesia. Itu bisa jadi toh kayak gitu kan, misalkan perusahaan-perusahaan otomotif, ya toh. Ya. Ya, banyak sekali seperti itu. Jadi perusahaannya tidak ada di Indonesia, tapi dia menjalankan atau mendapatkan penghasilan di Indonesia. Ya, Indonesia. mungkin dikasih contoh Pak biar Oke, kalau Makin contohnya paham. untuk badan ya yang tidak didirikan itu misalkan kayak perusahaan otomotif tadi saya katakan itu misalkan ada perusahaan otomotif dari Jerman, itu ada BMW, ada Mercedes-Benz, itu kan perusahaannya ada di luar negeri di Inggris, di Jerman Iya. di Jerman. Cuma dia menjual barangnya Di- atau otomatisnya di di Indonesia, Indonesia. mendapatkan penghasilan di Indonesia. Oh, iya. Nah, itu dikatakan subjek pajak luar negeri. gitu ya. Terus kemudian, nah ini perbedaannya, ya perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri secara umum. Jika secara khusus nih, apa itu dalam negeri, Iya. apa itu luar negeri. Kalau secara ini perbedaan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri secara umum. Yang pertama, untuk wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Bagi wajib pajak dalam negeri, kalau dia mendapatkan penghasilan baik dalam negeri maupun luar negeri, maka dikenakan pajak. Kalau dalam negeri apa? PPh pasal 21. Kalau dalam luar negeri apa? PPh pasal 24. Jadi dia dihitung misalkan Mas Abraham bekerja di Singapura gitu misalkan dan Malaysia. Jadi dihitung penghasilan di Malaysia berapa, di Singapura berapa, di Indonesia berapa, dihitung keseluruhannya. Gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan itu. Nah, ini Mbak Betty. Jadi gini, kalau kita menghitung wajib pajak dalam negeri pajaknya itu semuanya didasarkan pada penghasilan neto. Penghasilan itu dari mana? Dari gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan, kemudian ketemu gaji bruto, dikurangi dengan iuran-iuran, ketemu penghasilan itu. Nah, dasarnya dari situ. Uang yang kita terima, gaji yang kita terima itu yang dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan Pajak. Gitu nggih. Kemudian yang ketiga, tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum. Tarif Undang-Undang PPh pasal 17. Yang tarif progresif itu loh 5%, 15%, 25%, 30%. Iya. Bertingkat. Itu tarif pajak progresif. Di pertemuan pertama sudah saya jelaskan itu. Oke. Kemudian yang keempat, wajib menyampaikan SPT. Wajib pajak dalam negeri kalau dia sudah punya NPWP, baik itu sudah penghasilan ataupun belum punya penghasilan, semuanya wajib melaporkan SPT. Suatu pemberitahuan tahunan. Itu kalau wajib pajak dalam negeri. Nah, perbedaannya apa dengan wajib pajak luar negeri? Nah, untuk wajib pajak luar negeri yang pertama dikenakan pajak
hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Jadi dia itu orang luar negeri akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya di dalam Indonesia. Cuma yang di Indonesia ya, Cuma Pak? yang di Indonesia saja. Itu akan dikenakan pajaknya. Kemudian yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Ini perbedaannya. Kalau dalam negeri tadi penghasilan neto, kalau luar negeri bruto. Bruto. Jadi jatuhnya nanti lebih besar pajak yang dibayarkan. Gitu. Oke? Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan atau tarif proporsional berdasarkan PPh tarif Undang-Undang PPh pasal 26. Itu tarifnya sekitar 20% dari penghasilan bruto. Lebih besar jatuhnya. Kalau kita kan tarif progresif 5%, 15%, 25%, 30%. Ya toh? Kalau nanti wajib pajak dalam negeri apalagi pribadi masih kurangi PTKP. Nanti saya jelaskan PTKP itu kayak apa gitu ya. Kemudian kalau wajib pajak luar negeri itu tidak wajib menyampaikan SPT. Jadi kalau tadi wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT, kalau luar negeri tidak perlu menyampaikan SPT. Jadi itu perbedaan secara umumnya. Nah, kemudian yang tidak termasuk subjek pajak siapa saja itu? Yang pertama, Badan Perwakilan Negara Asing, duta besar. Contohnya, ya itu bukan termasuk subjek pajak. Jadi kalau mendapatkan penghasilan nggak boleh itu dikenakan pajak. Gitu. Apa lagi, Pak? Kalau duta besar ya toh, terus kemudian ada konsulat, terus kemudian diplomatik, ya itu juga tidak termasuk sebagai subjek pajak. Kemudian ada organisasi internasional, WHO, UNICEF, UNESCO, IMF. Nah itu organisasi internasional. Perwakilannya, pejabatnya juga tidak dikenakan. Gitu. Itu yang masuk kategori sebagai tidak termasuk subjek pajak. Terus kita masuk ke objek pajak sekarang. Kalau objek apa? Kalau tadi subjeknya yang dikenai pajak. Kalau objek targetnya, sasarannya, gitu. Sasarannya apa? Kalau kita ngomong objek pajak penghasilan, maka targetnya adalah penghasilannya. Penghasilan itu apa? Contohnya mungkin kayak honor, gaji, tunjangan, betul itu. Bedanya gaji sama upah apa? Gaji itu mungkin yang didapatkan setiap bulan dan itu pasti. Kalau upah atau honor itu mungkin kayak harian mungkin ya. Harian ya. Kalau dia sudah selesai bekerja baru dikasih. Nah, itu dia. Itu perbedaannya ya. Gaji dan upah. Nah, apa itu dikatakan sebagai penghasilan? Nah, ini pengertian dari penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi. Ya tadi gaji, upah, honor, komisi, bonus ya dan seterusnya. Atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selain itu, apa kira-kira? Selain dalam bentuknya uang kira-kira ya? Hadiah. Pernah ikut giveaway? Misalkan Pak Nggak pernah dapat, Pak. Oh, enggak pernah dapat, tapi pernah ikut ya toh. Ikut giveaway ya toh, kemudian mendapatkan mobil, handphone misalkan. Itu kan tidak berupa uang, tapi itu menambah kekayaan kita. Nah, itu dikatakan sebagai penghasilan, pasti akan dikenakan pajak. Gitu ya. Ada beberapa yang termasuk ya. Tadi sudah dijelaskan, ada gaji, ada upah, ada honorarium, ada komisi, ada bonus, hadiah tadi udah dijelaskan Mas Abraham ya. Kemudian ada laba, kemudian keuntungan ya, keuntungan laba sama dividen. Tahu dividen? Dividen itu ini mungkin bunga bank. Terus ada dividen itu apa dividen? Dividen itu itu laba yang dibagikan. Kalau Mbak Betty ataupun Mas Abraham menanamkan modal pada suatu perusahaan ya kan, terus kemudian setiap akhir tahun itu ada pembagian laba, itu namanya dividen. Kemudian ada royalti. Apa itu royalti? Royalti itu contohnya apa? Bayar izin. Bayar izin franchise. Misalkan jenengan punya usaha nge-cover lagu. Nah, itu pasti kita suruh bayar royalti. Gitu. Dan seterusnya ada sewa, ada penerimaan pembayaran secara berkala atau premi asuransi. Nah, oke. Terus kemudian kita masuk ke hitungan. Oke, kalau kita sudah masuk penghitungan, saya mohon izin untuk kita mulai menghitung pakai whiteboard. Boleh diizinkan? Silakan. Oke, terima kasih. Oke,
Kita lanjutkan bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan, ya toh? Yeah. Jadi tadi sudah saya jelaskan sedikit berkaitan apa namanya yang kita sebagai subjek pajak itu kayak apa, objek pajak itu kayak apa, siapa saja yang menjadi subjek atau objeknya. Sekarang bagaimana cara perhitungannya? Oke. Untuk perhitungan penghasilan kena pajak tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya perbedaan antara wajib pajak orang pribadi dalam negeri maupun luar negeri, ya. Kalau yang saya jelaskan ini adalah yang subjek pajak dalam negeri. Okay. Nah, tadi udah jelaskan perbedaan dalam kolom tadi, ya, bahwasanya untuk perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak dalam negeri didasarkan pada penghasilan neto. Ya, semuanya didasarkan pada penghasilan neto. Baik itu wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Tapi di sini juga perlu diketahui, ya, untuk badan langsung penghasilan itu dikalikan dengan tarifnya. Tapi kalau untuk wajib pajak pribadi selain penghasilan itu dikurangi dengan PTKP. Apa itu PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Ngerti loh Mbak Betty ternyata sudah paham ini. Berapa besarnya? Berapa besarnya untuk PTKP yang pertama wajib pajak pribadi? Berapa? Mungkin 54 juta. 54 juta. Yang tambahan kawin? 4,5. 4,5 juta. Kemudian tambahan tanggungan? 4,5. 4,5 juga. Maksimum berapa? Maksimum 3. Maksimum 3. Betul. Oke, jadi ini saya jelaskan. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajak tadi udah jelaskan juga sudah dijawab sama Mas Abraham, ya, bahwasanya penghasilan tidak kena pajak itu tahapannya ini. Yang pertama wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta. Kemudian kedua wajib pajak tambahan kawin yaitu sebesar 4.500.000. Kemudian tambahan untuk tanggungan untuk keluarga saudara dan keluarga semenda masing-masing 4.500.000. Di sini ada keluarga saudara sama keluarga semenda. Nah, Mbak Betty, keluarga saudara itu siapa saja, Mbak? Ayah, ibu, anak, adik, kakak, cucu? Iya, masuk. Cucu, terus ada anak, cucu, buyut, canggah, udek, warga banyak itu, ya toh. Terus mbah buyut, mbahnya mbah canggah, mbahnya canggah, banyak sekali. Tapi di sini ada batasannya, yaitu dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Jadi kalau kita naik 1 ke bawah 1, ke samping 1, kanan 1, siapa itu? Ke atas 1 orang tua kita, ke bawah 1 anak kita, kanan 1 ada orang kandung, kakak atau adik. Itu keluarga saudara. Keluarga semenda, Mas Abraham. Semenda itu mungkin yang bukan dari saudara, ya? Gak ada hubungan keluarga, tapi menjadi tanggungan. Anak angkat. Terus anak tiri. Terus apa lagi? Anak tiri, terus anak sepersusuan. Tahu ya anak sepersusuan. Kalau dulu itu kan anaknya banyak, gitu kan. Terus kemudian dititipke sama siapa namanya, kalau kita orang tua kita orang tua kita banyak, kemudian kita dititipke sama bude kita atau bule kita disusoni, ya itu namanya saudara sepersusuan atau anak sepersusuan, itu menjadi tanggungan. Ya, satu lagi mertua. Mertua termasuk, ya, mertua juga termasuk, ya. Jadi kalau kita menikah itu nggak cuma karena suami atau istrinya saja, tapi mertua juga menjadi tanggungan kita. Oke, maksimum 3, ya. Maksimum 3. Nah, biasanya itu 2 aja ya. Misalnya itu kalau kita menghitung gitu dalam perhitungan pajak itu biasanya kan ada status, nih, ada K2, ada TK1. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? K2 maksudnya itu statusnya kawin menikah dengan tanggungan 2, bukan anak, ya. Jadi kadang itu mahasiswa itu ngomong itu K2 itu K statusnya kawin anaknya 2. Tapi kalau misalkan TK berarti kan tidak kawin, anaknya 1. Anaknya siapa? Ya kan kayak gitu. Jadi artinya tanggungannya itu tanggungan, bukan anak. Jadi
K2 itu artinya statusnya menikah, kawin dengan tanggungan 2. Tanggungannya terserah itu keluarga saudara atau keluarga semanda tadi, ya. Entah itu kalau belum punya anak, mungkin orang tuanya masih menjadi tanggungan. Kalau punya adik atau punya kakak atau keluarga anak angkat misalkan atau sepersusuan tadi atau mertua menjadi tanggungan. Nah, cara menghitungnya gimana? Kalau K2 ya, maka pertama itu yang dihitung adalah wajib pajak orang pribadi. Ini pasti ada. Ya, pertama itu pasti ada sebesar 54 juta. Ya? Itu yang pertama, itu harus wajib ada kalau statusnya dia adalah kawin. K2. Kemudian kedua ada tambahan kawin. Jadi enggak saru ya. Jadi memang kalau dipajak kayak gitu, bukan tambahan nikah gitu enggak, tapi tambahan WP kawin sebesar 4.500.000. Oke, terus kemudian tanggungan. Di sini ada tanggungan. 2. Berapa? 9 juta. Dapatnya tahu ya? Iya, tahu. Dapatnya tahu, yaitu 2 kali 4.500.000. Itu total ini. Ketemu nanti PT KP untuk status K2 ini sebesar 67.500.000. Itu kalau untuk yang statusnya kawin K2. anak 2. Nah, sekarang kalau TK1 tadi. TK1 itu berarti kan statusnya itu tidak kawin dengan tanggungan 1. Jadi bukan tidak kawin anak 1. Itu anak tonggone nanti ya toh. Nah, ini kalau TK1 ini tidak kawin anaknya tanggungannya 1. Gimana cara ngitungnya? Berarti kan sama WP pribadi ya sebesar 54 juta. Ya, terus kemudian status tambahan kawin ya enggak masuk enggak karena dia statusnya tidak kawin. Kemudian yang kedua tanggungan. Sebesar 4.500.000 karena tanggungannya cuma 1. Ya, PTKP-nya sebesar 58.500. Gitu cara menghitung PTKP. Ya. Terus kemudian tadi disebutkan ya maksimum 3. Kalau maksimum 3 berarti kalau misalkan kita punya tanggungannya 5 pun itu maksimum adalah yang dihitung 3. Gitu. Nah, ada permasalahan lagi, misalkan bukan permasalahan tapi ada kasus lagi. Misalkan Mbak Betty nih. Mbak Betty misalkan menikah ya, tapi punya tanggungannya 3 misalkan. Waduh. Cara ngitung PTKP-nya gimana? Ini bukan anak ya. Jadi Mbak Betty menikah, suaminya juga menikah, ya. Hartanya dijadikan 1, ya. Terus kemudian statusnya menikah tapi tanggungannya 3. Gimana cara ngitungnya? Apakah sama dengan ini? Beda, itu masuk ke nomor 4. Sebesar 54 juta tambahan untuk istri yang berpenghasilan digabung dengan penghasilan suami dengan syarat yang pertama, penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja. Jadi enggak satu tempat kerja. Beda pekerjaan. Iya. Yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dan Undang-Undang PPh pasal 21. Atau pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami. Ada tambahan lagi sebesar 54 juta. Jadi maksudnya gini, kalau Mbak Betty tadi bekerja, suaminya bekerja dan bekerja di beda kantor, maka penghasilannya untuk perhitungan PTKP-nya Mbak Betty dengan status kawin tanggungan 3, maka yang dihitung cuma WP pribadi sebesar 54 juta. Loh, Pak, lah yang kawin sama tanggungan 3 siapa? Karena tadi dia statusnya menikah, punya tanggungan, berarti untuk tambahan kawin sama tanggungan yang menanggung adalah suami. Untuk menghitung PTKP-nya dari Mbak Betty cuma WP pribadi saja. Itu cara untuk menghitung PTKP. Paham ya? Paham ya. Terus kemudian selanjutnya
yaitu bagaimana cara menghitung pajak penghitungan pajak penghasilannya itu. Nah, ini berdasarkan wajib pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 tahun 2008 itu yang sudah saya jelaskan tadi menggunakan tarif pajak progresif yang 5%, 15%, 25%, 30%. Nah, misalkan nih contoh nih Mas Abraham, penghasilan Mas Abraham itu setelah dikurangi PTKP misalkan 1 miliar 1 tahun. Amin ya Mas ya. Semoga saja itu terrealisasi ya toh. Bagaimana cara menghitungnya? Di situ ada lapisannya. Kalau kita ngomong progresif, bagaimana cara perhitungan pajak progresifnya? Maka cara menghitungnya kita berlapis dari yang terkecil ke besar. Berarti harus urut gitu harus ya Pak? urut, tidak boleh langsung ini kan di atas 1 miliar langsung dikalikan 30%. Ini kebanyakan teman mahasiswa seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi caranya yang pertama itu yaitu 5% dulu dikalikan 50 juta. Ya, hasilnya berapa? Ya. Terus kemudian yang kedua 15% dikalikan 200 juta. Karena kan di atas 50 juta sampai 250 juta. Ya. 50 jutanya udah kepake, berarti kurangnya 200 juta. Ya. Oke, terus kemudian 25% dikalikan 250 juta. Oke. Terus kemudian selanjutnya 30% dikalikan, ini kan 1 miliar, kurangi 50 juta masih 950 juta, kurangi 200 masih 750 juta, kurangi 250 juta masih dikurangi 500 juta, berarti sisanya masih 500 juta. Terakhir di sini ketemu penghasilan kena pajak. Ini hasilnya. Jadi berurut berapapun besarnya, maka urutannya dari 5% dulu, 15%, 25%, 30%. Gitu ya. Nah, itu untuk wajib pajak pribadi. Bedanya apa dengan yang badan, Pak? Kalau badan langsung lebih gampang, tidak tarif pajak progresif, tapi tarifnya sebesar 25% dikalikan berapa labanya atau penghasilannya. Nah, tapi ada ketentuan lagi. Omsetnya atau peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar. Omset ya, bukan penghasilan, tapi omsetnya. Misalkan Mbak Betty ini punya usaha nih, omsetnya 5 miliar. Penghasilannya 100 juta. Labanya 100 juta, omsetnya 5 miliar misalkan. Cara menghitungnya berarti ya 5 miliar. Oke. Kalau seperti itu berarti kan penghasilannya kan 100 juta, labanya. Berarti kan 25% dikalikan 50% dikalikan 100 juta. Yang dihitung penghasilannya, bukan omsetnya. Nah, tapi kalau omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar, labanya 2 miliar, ya langsung 25% dikalikan 2 miliar. Tapi kalau omsetnya lebih dari 4,8 miliar, kemudian labanya kurang dari 4,8 miliar misalkan, maka akan mendapatkan pengurangan sebesar 50%. Berarti yang dikalikan itu labanya. Labanya. Karena kan termasuk objek pajaknya adalah labanya. Ini beberapa caranya sama ya. Jadi untuk perhitungannya untuk wajib pajak pribadi maupun badan, di sana untuk pribadi itu penghasilan kena pajak dikalikan tarif pasal 17 itu 5%, 15%, 25%, 30%. Kalau badan itu tarif pasal 17-nya sebesar 25%. Oke, gitu aja untuk pertemuan kali ini. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.